Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori eksistensi dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Teori-teori eksistensi hukum Islam di Indonesia yang dimaksud di sini adalah teori-teori yang sudah diakui, dialami dan diberlakukan dalam hukum Islam di Indonesia. Para pakar hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat tentang jumlah teori eksistensi hukum Islam di Indonesia. Menurut Ali, beliau mengatakan bahwa ada 6 macam teori eksistensi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori resepsi in complexo, yaitu periode penerimaan hukum Islam secara penuh. Maksud dari teori ini adalah periode di mana hukum Islam diberlakukan secara penuh oleh orang-orang Islam dan diberlakukan dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan beragama. Sebelum bangsa Belanda masuk ke Indonesia, hukum Islam telah banyak didirikan lembaga-lembaga peradilan agama, dan lembaga-lembaga peradilan tersebut didirikan di tengah-tengah kerajaan dan kesultanan dalam rangka membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum Islam, seperti perkawinan dan waris menurut Islam. Setelah bangsa Belanda masuk ke Indonesia dan menguasai sebagian wilayah Nusantara di Indonesia, hukum Islam tetap berjalan dan diakui oleh bangsa Belanda. Teori resepsi in complexo merupakan teori yang dipelopori oleh Aloysius van der Burg. Beliau mengatakan bahwa masyarakat atau orang Muslim di Indonesia telah menerima hukum Islam secara penuh. Sebagai bukti, teori ini mengatakan Statuta Batavia atau Jakarta tahun 1642 menyatakan bahwa apabila terjadi masalah atau sengketa waris antara orang-orang pribumi yang beragama Islam, maka diselesaikan dengan hukum Islam. Dari masalah tersebut, D.W. Fraser membuat kompendium, yaitu buku yang berisikan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Teori yang kedua yaitu teori resepsi, yaitu periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Maksud dari teori resepsi ini adalah hukum Islam baru diberlakukan apabila diakui dan diterima oleh hukum adat. Teori ini dipelopori oleh Christian Snahugre. Christian Snahugre sendiri merupakan penasehat dari pemerintahan Hindia Belanda. Nasihat yang paling terkenal yang diberikan oleh Snahugre disebut dengan Islam Police. Teori resepsi oleh Snahugre diberi dasar dalam Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda sebagai pengganti RR. Teori yang ketiga yaitu teori resepsi exit. Menurut Prof. Zairin, beliau mengatakan setelah Indonesia merdeka, hendaklah masyarakat Muslim Indonesia mentaati hukum Islam karena hukum Islam merupakan ketentuan atau ketetapan dari Allah dan Rasulnya, bukan karena hukum Islam diterima oleh hukum adat. Prof. Zairin menentang adanya teori resepsi yang dikemukakan oleh Christian Snahugre karena menurut beliau teori tersebut adalah teori iblis yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Teori yang keempat yaitu teori resepsi a contrario, yaitu teori yang berkembang secara sistematis dan dipraktekkan oleh murid-murid Zairin. Mereka mengatakan bahwa hukum adat masih bisa tumbuh atau digunakan dalam masyarakat Muslim apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang kelima yaitu teori eksistensi. Teori eksistensi adalah teori kelanjutan dari teori resepsi exit dan teori resepsi a contrario. Teori exit mengungkapkan bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional di Indonesia. Yang keenam yaitu teori Resoin. Inti dari teori tersebut adalah penelitian ayat Al-Quran. Menurut Abdul, dasar
Dasar dari teori ini adalah tentang waris, yaitu bagian antara pihak laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan. Jika ayat tentang waris ditafsirkan berdasarkan tekstual, menurut rasio akan dinilai tidak adil. Berbeda jika ayat tentang waris tersebut ditafsirkan secara kontekstual. Selain 6 teori eksistensi hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali tersebut, ada teori lain, yaitu teori syahadat atau teori credo, yaitu teori ini kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Teori ini menjelaskan bahwa orang yang mengakui bahwa dirinya beriman, maka secara otomatis dirinya akan menjalankan hukum Islam. Implementasi hukum Islam adalah implementasi institusional hukum Islam di Indonesia yang termanifestasi dari pergulatan hukum dalam upaya perumusan perundang-undangan dan tata hukum di Indonesia. Institusionalisasi atau legislasi hukum Islam di Indonesia adalah upaya dalam melakukan positifikasi hukum Islam secara rasional di Indonesia.